Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pembuatan web laundry. Kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin cepat. Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat sangat penting bagi kehidupan manusia. Informasi itu sendiri dapat diakses oleh beberapa perangkat. Salah satunya adalah komputer atau alat internet lainnya seperti handphone dapat mengakses informasi dari belahan dunia. Dengan memanfaatkan internet, keberadaan internet memberikan banyak keuntungan secara langsung, berupa kemudahan dalam mengakses informasi tanpa terhalang tempat dan waktu. Hal tersebut banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang bisnis. Maksud dan tujuan: membantu meningkatkan kualitas pelayanan laundry. Pemilik bisnis dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pelanggan mengenai proses laundry, jenis layanan yang tersedia, dan harga yang berlaku. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data, pengamatan langsung, monitoring transaksi, survei pemilik, wawancara, survei pelanggan, kritik dan saran pelanggan. B. Metode pengembangan software. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal dalam metode waterfall adalah dan melakukan analisis kebutuhan dengan memahami persyaratan bisnis yang spesifik untuk usaha laundry. 2. Implementasi. Tahap ini melibatkan pengembangan dan implementasi perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Ketiga, pengujian. Setelah implementasi selesai, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Ruang lingkup. Ruang lingkupnya yaitu adalah manajemen operasional di toko, yang kedua manajemen pelanggan, yang ketiga pelaporan, yang keempat keamanan dan privasi. Peralatan pendukung. Yang pertama, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Framework kami masih menggunakan Laravel. Basis data kami menggunakan NoSQL. Server web kami menggunakan 000websource.com. Keamanan kami menggunakan standar yang kami bikin sendiri. Pengujian dan debugging kami menggunakan Laravel. Hosting dan infrastruktur kami menggunakan Laravel. API kami masih menggunakan Laravel, sedangkan front-end development kami masih menggunakan Figma. Baik, untuk slide berikutnya akan saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riandas dengan NIM 12.195. Jadi untuk bagian tinjauan perusahaan, untuk tinjauan perusahaan kali ini kami menggunakan usaha laundry yang terletak di Jalan Farid Haji Musim 2 yang terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang menyediakan jasa laundry yang berkomitmen untuk memberikan layanan bersih pakaian yang aman, terpercaya, dan efisien. Untuk bagian struktur organisasinya, pemilik usaha laundry mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian keuangan, bagian operasional, dan bagian pemasaran. Oke, untuk analisis sistem berjalan pada layanan laundry dapat mencakup beberapa komponen utama, mulai dari penerimaan cucian hingga pengantaran hasil laundry kepada pelanggan. Oke, jadi berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisa sistem berjalan pada laundry. Jadi yang pertama, cucian akan diterima dan akan disortir atau diurutkan. Setelah itu, berjalanlah proses pencucian, pengeringan, dan penyetrkaan. Setelah selesai proses pencucian, akan disimpan oleh sementara waktu. Dan akan ada proses pengantaran atau pengambilan dari pihak customer atau pihak laundry yang sendiri. Berikut adalah spesifikasi dokumen masukan yang perlu diisi oleh pihak customer. Datanya terima laundry, deskripsi nomor tanggal pelanggan, ada nama, alamat untuk antar jemput pakaian, atau misalnya malas buat langsung ke tempat, sebagai sekian, jenis sekian, jumlah instruksi khusus yang perlu dimasukkan. Ada itu kondisi khusus. Oke, nama saya Yusuf Advokat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu Muhammad Riandra. Di sini kita akan melanjutkan pada permasalahan, yaitu pemecahan masalahnya.
Di sini ada peningkatan perencanaan dan penjadwalan untuk setiap masalah yang ada. Ini akan kita putuskan. Dan kedua ada pelatihan dan peningkatan keterampilan karyawan. Ini untuk masalah misalnya karyawan kita kurang mumpuni dalam setiap bidang yang dia pilih, jadi kita harus lakukan pelatihan lagi. Lalu di sini ada peningkatan pemantauan dan pengawasan. Lalu di sini juga ada peningkatan pelayanan pelanggan dan juga implementasi sistem labelisasi yang kuat agar semuanya bisa teratur dengan benar. Lalu di sini kita ada peningkatan efisiensi operasional dan juga responsif terhadap keluhan pelanggan. Jadi kita bisa akan buatkan seperti sebuah customer service center untuk pelanggannya yang bermasalah dan kita jawab di sana. Lalu di sini kita akan menganalisa kebutuhan yang kita butuhkan. Sini kita membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, kebutuhan juga untuk memasukkan data-data yang ada, kebutuhan untuk memproses data tersebut, dan juga kita membutuhkan keluaran outputnya aktif, juga kebutuhan antarmuka juga kita membutuhkan. Jadi di sini kita merancang diagram use case-nya untuk sistem layanan kita, yaitu untuk pelanggan kita bisa memilih profil, kita bisa pilih toko, kita bisa memesan, pastinya kita bisa melihat daftar dari transaksi kita, dan juga kita bisa membayar. Nah, dan untuk bagian penjualnya, di sini dia pasti bisa memilih profil juga, bisa mendaftarkan toko, bisa mengisi katalog tokonya, dan juga bisa melihat daftar transaksi yang terjadi di tokonya, dan juga bisa melihat jumlah customer yang membeli di hari itu. Dan juga sini ada desain basis datanya. Ini seperti yang kita lihat di sini di table user yang pasti ada role, ada ID user, username, password, biasa, dan juga ada detail untuk table user ya. Di sini ada ID detail dan juga kita ambil keys dari ID user yaitu referensinya itu ID user dan juga ada alamat, ada nomor HP dan juga email. Ini untuk kebutuhan yang itu. Lalu di sini ada table package yang pasti untuk table tokonya dan juga di sini ada table tokonya kita yang dilihat terdapat ID toko, nama toko, alamat dan telepon. Dan juga untuk ID pesanannya ada ID pesanan, ID user, ID toko, ID paket, strategi dan metode bayar. Lanjut di sini ada fitur navigasinya. Di sini berbiasa login. Teman bisa lihat di sini ini juga admin. Ini seharusnya loginnya nggak harus admin juga ya, karena bisa jadi untuk user juga dia akan menuju ke bagian usernya, tapi halaman user. Nah, sini ada pakaian, harga, pelanggan, transaksi, seperti yang teman-teman lihat, dan juga ada tombol untuk mengedit, untuk menambah dan juga menghapus. Tapi untuk user nggak ada. Kesimpulannya, ya, jadi di sini dengan adanya sistem informasi berbasis web, segala macam proses pasti menjadi lebih cepat dan lebih maksimal lagi. Oleh karena itu, pembuatan sistem yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Pastinya masih banyak kekurangan dan masih dapat dikembangkan, maka peneliti memiliki saran di antaranya. Mengembangkan website agar bisa diakses oleh pelanggan, tidak hanya oleh admin, pemilik usaha laundry, dan juga menambahkan fitur antar jemput laundry, dan tampilan interface pada web juga dibenahi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.